Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari yang mulia ini, kita bersama-sama senantiasa memuji kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang maha besar, di hadapannya kita makhluk yang kecil. Dialah Allah yang maha kuat, di hadapannya kita makhluk yang lemah. Dialah Allah yang maha mulia, maha kaya, maha agung, di hadapannya kita makhluk miskin hina dina. Senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Diberikannya kita kesempatan untuk bisa beribadah pada hari yang mulia ini. Bertemu dua waktu-waktu yang mulia. Hari Jumat, hari yang mulia. Zulhijjah merupakan bulan yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah waktu-waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika bulan Ramadan memiliki satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertemunya dua waktu-waktu yang mulia ini, jangan kemudian kita sia-siakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Gunakan untuk berzikir, bertahlil, bertahmid, memuji kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala yang memang patut, pantas untuk kita puji. Dialah Allah yang maha besar, di hadapannya kita makhluk yang kecil. Semoga zikir, ibadah yang kita lakukan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah Jumat yang kita laksanakan pada hari yang mulia ini insyaallah. Salam dan salawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga untaian salam salawat yang senantiasa keluar daripada lisan-lisan kita diiringi semangat untuk kita senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimanakah mulianya bulan Zulhijjah itu? Mengapa ia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia lebih tinggi daripada jihad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Benar, lebih tinggi daripada jihad."
Lalu kemudian sahabat lain mengatakan, kalau saya berjihad dengan harta, apakah lebih tinggi keutamaan daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, benar, lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi bulan Zulhijjah. Lalu kemudian para sahabat yang lain bertanya lagi, kalau saya berjihad dengan harta, jiwa ya Rasulullah, dan seluruhnya saya kerahkan untuk berjihad di hadapan Allah, apakah lebih tinggi daripada keutamaan bulan Zulhijjah? Rasulullah mengatakan, jika engkau telah mengeluarkan semuanya, hartamu, jiwamu engkau kerahkan, maka baru bisa menyamai keutamaan di bulan Zulhijjah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakan takbir, tahlil, tahmid, senantiasa kita lisankan di bulan yang mulia ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya nanti di puasa Arafah, hari yang ke-9, maka jangan pernah lupakan untuk berpuasa, karena itu adalah puasa yang sangat-sangat dianjurkan. Barang siapa yang berpuasa di waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya setahun atau tahun-tahun yang lalu, di waktu-waktu yang lalu. Kita banyak dosa jamaah yang dimuliakan Allah, kita butuh pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kita berusaha untuk memperbanyak amalan. Di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan adalah berpuasa. Di antaranya lagi adalah bersedekah. Bersedekah ini jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah kita tidak mampu berpuasa dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-9, maka di antaranya kalau bisa, tidak bisa 9 hari, cukup 8 hari. Kalau tidak bisa 8 hari, ya 7 hari. Kalau tidak bisa 7 hari, 6 hari. Intinya adalah perbanyak amalan-amalan kita di bulan ini. Sedekah jamaah yang dimuliakan Allah, upayakan sedekah walaupun 1.000 rupiah, walaupun sedikit. Yang penting kita rutin, karena kita tidak tahu yang mana sedekah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah sedekah ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istanzilur rizqa bisadaqati. Carilah rezeki dengan bersedekah. Carilah rezeki dengan bersedekah. Ini sedikit membingungkan jamaah yang dimuliakan Allah. Karena logika matematika dan logika ekonomi mengatakan bahwa sesuatu yang kita keluarkan akan mengurangi dari apa yang kita miliki. Sementara dalam hadis ini dikatakan istanzil rizqa bisadaqati, cari rezeki dengan bersedekah. Namun logika iman mengatakan bahwa rezekinya dari Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maha pemberi rezeki. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau konsep masalah rezeki ini, konsep keimanan yang kita bawa memandang rezeki ini, maka ini yang membuat orang-orang yang baik imannya itu selalu merasa tenang. Kenapa? Dia yakini bahwasanya apa yang telah ditetapkan atas dirinya akan dia dapatkan. Rezekinya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pengatur urusan. Inilah yang membuat orang-orang beriman itu ketika mereka sibuk bekerja, kemudian datang waktu sholat, mereka tinggalkan pekerjaannya itu, mereka tinggalkan perniagaannya itu, mereka tinggalkan kantornya itu, kemudian mereka datang bersembah sujud, mengaku segala kehambaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepadamu, engkau dipanggil, engkau diingatkan kepada Allah pada hari Jumat, fas'au, bersegeralah. Allah tidak mengatakan bersiap-siaplah, tapi fas'au, bersegeralah. Hadiri panggilan yang mulia itu, datang. Tinggalkan dulu perniagaanmu yang engkau cintai itu. Itu lebih baik andai engkau mengetahui kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sedekah, insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Tidak ada istilahnya orang rajin sedekah, orang dermawan jatuh ke lembah kemiskinan. Tidak ada sejarahnya orang rajin sedekah
jatuh pada lembah kemiskinan. Yang ada adalah orang-orang yang kikir. Siapa yang kikir dengan hartanya, maka bersiap-siaplah ia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terhina. Jemaah yang dimuliakan Allah, kikir merupakan sakit yang ada di dalam hati kita. Penyakit hati yang besar yang bisa melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Ketika orang sudah terserang penyakit kikir, bakhil, kikir itu yang mana? Kikir itu dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Lebih parah lagi yang namanya bakhil. Bakhil itu bahkan untuk dirinya sendiri, ya, enggan untuk memberi, enggan untuk memberikan kesenangan pada dirinya. Kenapa? Ia takut hartanya berkurang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat ini merupakan sifat yang sangat tercela. Sifat yang sangat tercela. Karena ketika orang sudah menyimpan sifat bakhil, sifat kikir dalam dirinya, maka akan lahir pula penyakit-penyakit hati yang lain, seperti iri hati. Ketika ada orang lain yang mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan, ia merasa sakit hati. Bukan hanya itu, bukan hanya sakit hati kepada si penerima, akan tetapi ia berharap bahwasanya nikmat itu hilang daripada saudaranya. Kemudian dia mendapatkan nikmat itu. Betapa bahayanya sifat-sifat ini dalam hati kita, jamaah yang dimuliakan Allah. Maka untuk melatih hati ini agar senantiasa ia lapang, agar senantiasa ia peduli kepada sesama, maka ajarkan kepada hati ini untuk memberi, untuk bersedekah, untuk berinfak. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang bersedekah. Di beberapa ayat jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita membuka Al-Quran, betapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyoal masalah sedekah ini, masalah infak ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian daripada harta yang kuberikan kepada kalian sebelum tiba masanya, di mana tidak ada lagi pertolongan, di mana tidak ada syafaat. Maka dari itu, wahai hamba Allah, gunakan harta yang Allah berikan kepada kita, sisihkan untuk kita infakkan. Oleh karena orang-orang yang kikir itu, orang yang tidak peduli dengan sesamanya itu, ada bahaya yang besar selain daripada penyakit hati tadi. Di antaranya adalah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kikir itu sebenarnya adalah orang yang dusta agamanya, dusta salatnya, dusta hajinya. Walaupun ia pulang bolak-balik ke tanah suci, tapi ia tidak peduli kepada sesamanya, dusta hajinya. Ayatnya di mana? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, dan seterusnya. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, tidak memberi makan orang-orang miskin. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kita pernah takut untuk berderma. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti ia menanam satu biji, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu biji itu menumbuhkan 7 dahan. Kemudian setiap dahan itu muncul 100 ranting. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, orang yang berinfak itu menginfakkan satu itu dikali 7, kemudian 7 itu dikali 100, maka berlipat-lipat ganda kembalinya, balasannya ketika orang-orang itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ahli tafsir, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan dalam ayat ini orang yang berderma itu seperti menanam satu biji?
Dia permisalkan dengan tumbuhan, karena tumbuhan itu misteri. Kita tidak tahu berapa rantingnya, kita tidak tahu berapa daunnya, kita tidak tahu berapa bunganya, kita tidak tahu berapa buahnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk saudaraku sekalian yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah Allah cukupkan rezekinya untuk berkurban di tahun ini, maka laksanakanlah. Jangan kita tunda-tunda, sebab kita tidak tahu apakah tahun-tahun berikutnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurban merupakan salah satu cara bagaimana mentazkiyah hati kita ini untuk tidak terlalu cinta akan dunia. Belajar berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, kerakusan, kesombongan di dalam hati-hati kita. Semoga yang berniat untuk berkurban tahun ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang belum, semoga di tahun-tahun berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan dan kelapangan rezeki untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi bi ni'matil Islam. Alhamdulillahi bi ni'matil Qur'an. Walhamdulillahi bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari bersama-sama dengan segenap kekhusyuan kita, keyakinan kita, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu yang berkah, dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima dan mengijabah doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang telah dirintis oleh para nabi dan rasulmu, jalan yang telah dirintis oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, jalan yang telah dirintis oleh orang-orang saleh yang engkau cintai. Bukan jalan mereka yang menyesatkan diri dari jalanmu yang lurus, bukan pula jalan mereka para penyembah tauhid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya kadil hajat. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin laki-laki maupun perempuan seluruhnya ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaum mukminin laki-laki maupun perempuan seluruhnya ya Allah, dimanapun berada,
bil khusus saudara-saudara kami di Palestina, jalur Gaza, Rafah. Sampai hari ini kami masih menyaksikan saudara-saudara kami dizalimi ya Allah. Sampai hari ini kami masih menyaksikan saudara-saudara kami menderita ya Allah. Olehnya itu ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Ya Allah, sempurnakan pahala kesabaran atas saudara-saudara kami ya Allah. Terima para syuhada mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ringankan kelak hisab kami di hadapan-Mu. Karena kelemahan kami, ketidakmampuan kami membantu saudara-saudara kami yang kami nampak di depan mata kami, mereka dizolimi oleh kaum Zionis. Olehnya itu ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan hari ini sebagai saksi bahwa kami peduli kepada saudara-saudara kami. Hanya karena kemampuan kami terbatas, ketidakmampuan kami, maka kami mohon ya Allah, ringankan kelak hisab kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, bil khusus saudara-saudara kami yang sedang berjuang ya Allah, berziarah ke rumah-Mu, berhaji, kami mohon kepadamu ya Allah, terima ibadah saudara-saudara kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah untuk berziarah pula ke rumah-Mu ya Allah, berziarah ke makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin laki-laki maupun perempuan seluruhnya, baik yang sudah wafat ataupun yang masih hidup. Ampuni kami semuanya ya Allah. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, sebagaimana sabda Nabi-Mu ya Allah, di bulan Zulhijjah Engkau banyak membebaskan orang-orang dari api neraka. Maka kami mohon ya Allah, berikan pengampunan kepada kami ya Allah. Terlalu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik yang kami sengaja atau yang kami tidak sengaja. Dosa yang masih kami ingat atau dosa yang telah kami lupa, yang kami lakukan di saat sendiri atau yang kami lakukan di saat ramai. Kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan nama-nama kami dari penghuni neraka. Hapuskan nama ayah ibu kami, hapuskan nama kakek-kakek kami ya Allah dari penghuni neraka. Kami mohon kepada kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, karena kami tahu ya Allah, kami tidak akan sanggup menghadap kepadamu membawa dosa-dosa. Kami tidak akan sanggup ya Allah. Dan tiada hal yang paling membahagiakan kami hamba-Mu pada hari ini, melainkan Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Allah. Orang tua kami yang telah dahulu menghadap kepadamu, tempatkan di tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Jangan Engkau siksa orang tua kami karena dosa-dosa dahulu yang mereka lakukan. Dulu ayah kami kadang tidak sholat berjamaah karena mereka sibuk mencari rezeki untuk kami anak-anaknya. Dulu ibu kami kadang tidak membaca Al-Quran karena mereka sibuk mengurusi kami anak-anaknya. Olehnya itu ya Allah, jangan siksa orang tua kami. Sudah cukup mereka tersiksa karena membesarkan kami anak-anaknya di dunia. Orang tua kami yang masih hidup, bimbing kami untuk bakti kepada mereka. Bimbing kami untuk membahagiakan mereka. Izinkan kami menggandeng kedua tangannya untuk berziarah ke rumah-Mu ya Allah, berziarah ke makam Nabi-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, bahagiakan orang tua kami di sisa-sisa akhir hidupnya, ridhoi sisa akhir hidupnya, sehingga Engkau panggil mereka dalam keadaan terbaik. Kasihi sayangi orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan hati kami kedamaian, kelapangan di dunia wal akhirah, dan jaga kami daripada siksaan api neraka. Jaga kami daripada siksaan api neraka. Jaga kami dari siksaan api neraka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.